Arini, kamu kok ada di sini? Aku menghentikan langkahku dan menoleh ketika mendengar seseorang memanggil namaku, dan ya, aku kenal sekali siapa pemilik suara itu. Itu adalah suara Mas Wira. Terlihat sekali muka gugup dan heran dari ayah Zehan itu. Tapi aku pura-pura tak tahu akan gelagat anehnya. Aku sengaja Mas, aku ingin menyusul kamu. Aku mau bilang kalau aku sudah nggak marah sama Mas, malah aku kangen sama kamu. Benarkah? Kamu sudah nggak marah sama Mas? Dan aku mengangguk. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah Mas Wira ketika aku mengatakan kepadanya kalau aku sudah tak marah lagi dengannya, dan lalu kemudian dia langsung memelukku. Mungkin dia masih merasakan pelukannya sama, kehangatannya sama. Tapi tidak buatku, yang sekarang kurasakan adalah kehambaran dari pelukan suamiku. Rasanya tak lagi sama seperti dulu, seperti saat cintanya hanya buatku seutuhnya. Tapi aku harus mencoba biasa saja supaya dia tak curiga kalau aku sudah mengetahui perbuatannya. Mungkin jika Nia melihatnya, dia akan sakit hati karena melihat lelaki pujaan hatinya memelukku dan terlihat bahagia saat aku bilang aku sudah tak marah lagi dengannya. Oh iya, di mana Zehan? Apa kamu meninggalkannya di rumah? Tanya Mas Wira kemudian setelah dia melepaskan dekapannya dariku. Ya nggak mungkinlah Mas, aku meninggalkan Zehan di rumah. Dia ada di depan bersama pengasuhnya. Aku mau menemuinya, aku kangen sekali dengannya. Tunggu Mas, sebelum Mas Wira melangkah pergi menemui Zehan, aku mencegahnya. Aku ingin membahas dulu apa sebenarnya tujuanku kemari. Ada apa sayang? Tanyanya. Kemudian membalikkan badannya lagi ke arahku. Aku ingin menggunakan rumah yang ada di samping toko ini untuk Zehan setiap harinya. Mak, maksud kamu apa hari ini? Tentu saja apa yang aku katakan ini membuatnya kaget. Karena rumah itu dipergunakannya untuk menyembunyikan gundiknya sehingga dia pasti bingung apa nanti yang bisa dia perbuat untuk menyembunyikan perbuatan kotornya itu. Mungkin dia juga bingung, di mana lagi dia bisa menyembunyikan Nia. Iya, aku bosan di rumah. Aku ingin ikut lagi mengurus usaha kita ini. Lagian kan di samping toko ini ada rumah yang bisa dipergunakan Zehan dan pengasuhnya. Jadi aku tetap akan bisa menjaga dia dan menemani kamu, ujarku kemudian sambil aku meletakkan kedua lenganku di samping kanan kiri kepala suamiku, menggelayut manja kepadanya walaupun sebenarnya aku sedikit muak tapi harus kulakukan. Aku berusaha untuk membujuknya supaya dia luluh dengan permintaanku. Lalu sesaat kemudian kedua tangan Mas Wira dia letakkan di pinggulku. Sumpah, kalau Nia melihat semua ini pasti dia akan terbakar api cemburu. Tapi itu bagus, ini yang aku inginkan. Tapi sayang, buat apa kamu susah payah bekerja? Apa uang yang aku berikan selama ini kurang buat kamu? Ucapnya lagi sambil mengelus pipiku. Aku hanya bosan Mas, aku janji aku akan tetap mengawasi Zehan dengan baik. Aku kan kepingin sama kamu terus, kataku manja sambil kusandarkan kepalaku pada dada bidang Mas Wira. Ya, lelaki tampan ini yang berhasil membuatku jatuh cinta dulu. Tubuhnya yang atletis, dadanya yang bidang, serta kebaikan hatinya mampu meluluhkan hatiku. Tapi aku harus ingat bahwa lelaki ini juga yang telah membuatku kecewa. Jangan Arini, kamu di rumah aja. Aku lebih suka punya istri yang hanya di rumah dan fokus mengurus rumah tangga. Mas, kenapa sih? Sikap kamu ini benar-benar membuatku curiga. Aku melepaskan kalungan tanganku dari leher Mas Wira. Sekali lagi aku ingin menyentuh bagian dari kesalahannya.
Karena dengan cara itu Mas Wira akan berusaha membuat aku percaya bahwa semua baik-baik saja dengan cara menuruti kemauanku. Curiga kenapa sayang? Aku hanya ingin kamu fokus saja sama Jehan, ucap Mas Wira yang masih tetap menolakku. Dia berusaha membujukku supaya aku mengurungkan niat untuk kembali lagi mengurus usaha kita. Ya tentu saja. Kalau aku kembali ke sini, bukankah dia akan sulit untuk bermain cinta dengan wanita itu? Kalau kamu menolakku ada di sini, berarti memang ada yang kamu sembunyikan dariku, Mas. Aku hanya ingin setiap saat bersamamu, Mas. Aku kesepian di rumah sendiri hanya bersama Jehan. Ucapku berusaha merajuk kepadanya agar dia mau menuruti keinginanku. Iya oke, baik. Kamu boleh di sini. Sebentar ya, aku mau menemui Jehan sekaligus mau menyuruh Nia membantu merapikan rumah itu untuk Jehan. Kenapa harus Nia, Mas? Oh itu karena dia yang saya tugaskan untuk membersihkan rumah itu, sayang. Udah deh, jangan curigaan. Iya, Mas. Aku lalu berpura-pura ke belakang sedangkan Mas Wira pergi ke depan. Aku yakin dia akan menemui Nia. Setelah aku meyakinkan Mas Wira kalau aku tak searah dengannya, kemudian aku berbalik arah mengikutinya. Aku agak jauh mengikutinya supaya dia tak curiga, dan benar saja dugaanku, Mas Wira memanggil Nia. Dia mengajak Nia menjauh dari tempat itu dan aku pun berhasil mengikuti mereka. Mas Wira menarik Nia untuk diajaknya masuk ke salah satu ruangan khusus pegawai dan aku bisa mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu yang lagi-lagi tak mereka kunci. Sungguh ceroboh sekali mereka. Ada apa sih, Mas? Kok menyeretku ke sini? Mas lagi pingin ya? Wanita itu berbicara sambil mengerlingkan salah satu matanya kepada suamiku. Sungguh ingin sekali kucongkel matanya yang gatal itu. Kamu ini, jangan selalu merayuku. Ini gawat, Arini ingin tinggal di sini dan aku sudah menyetujuinya. Apa katamu, Mas? Kamu setuju Mbak Arini tinggal di sini? Lalu bagaimana denganku, Mas? Aku ini juga istrimu. Jadi aku juga berhak di sini. Perkataan Nia barusan sungguh membuatku kaget, bagai tersambar petir rasanya menerima kenyataan bahwa mereka sudah menikah. Tapi aku yakin mereka hanya menikah di bawah tangan, karena kalau sampai mereka menikah resmi tanpa sepengetahuanku, aku pasti akan memperkarakan mereka. Baiklah Nia, mungkin kamu juga istrinya. Kamu mempunyai hak yang sama denganku atas tubuh dan cinta suamiku, tapi tidak untuk harta yang dimilikinya. Karena harta yang dimilikinya telah ada saat dia bersamaku. Untuk kamu, Mas, tega sekali kamu menaburkan garam di atas lukaku. Belum juga kering luka pengkhianatanmu, sekarang aku harus menerima kenyataan bahwa kau telah menikahinya. Aku sakit, Mas, sangat sakit. Bahkan rasanya kakiku sudah tak berpijak pada bumi. Lelaki yang kucintai, yang kuanggap memujaku tega melakukan semua ini. Ya kamu istriku, nanti aku akan membelikanmu rumah setelah ini. Tapi sementara kamu ngontrak dulu ya. Bener, Mas, kamu berikan aku rumah yang besar sama seperti dengan yang ditempati Mbak Arini ya. Sudahlah, itu nanti kita pikirkan. Sekarang yang terpenting kamu harus urus barang-barangmu dulu. Jangan sampai Arini tahu kalau kamu tinggal di sini. Apa? Rumah? Jangan mimpi kamu Nia, aku tak akan membiarkan suamiku membelikanmu rumah dengan uang yang dihasilkannya dari uang bersama denganku. Kalau suamimu ingin membelikanmu rumah, itu harus dari uangnya sendiri. Bukan dari aku dan Jehan, lihat saja nanti. Kulihat Nia tetap saja membujuk Mas Wira hingga Mas Wira menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berciuman dengan ganasnya. Cukup, aku sudah tak sanggup melihat semua ini.
Aku kemudian memperkeras langkahku agar Mas Wira tahu kalau aku mencarinya. Mas Wira, kamu di mana? Sebelum aku sampai di tempat mereka, Mas Wira kulihat buru-buru keluar dari ruangan itu. Lo kamu di sini Mas, ngapain? Itu, aku lagi cari karyawan kita untuk bantuin bersihkan rumah kita biar Zehan nyaman di sana. Oh begitu, aku pun melangkah dan membuka pintu tempat Nia berada tadi. Arini kamu jangan ke situ, terlambat. Aku sudah membuka pintu itu ketika Mas Wira selesai memperingatkanku. Dan jelas saja di sana ada Nia yang sedang bersambung.